Baik Mbak, setelah tadi kita melakukan anamnesa dari hasil data-data tersebut, sekarang kita melanjutkan untuk pemeriksaan fisik ya Mbak Maria. Iya, Bu. Nah, jadi pemeriksaan fisik ini sebentar kita lakukan dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Mbak. Nah, kemudian ada juga pemeriksaan genitalia. Karena tadi keluhan dari Mbak Maria ada mengalami keputihan. Jadi sebentar kita melakukan pemeriksaan genitalia pada Mbak Maria. Apakah Mbak Maria bersedia? Ibu, untuk pemeriksaan genitalianya wajib ya, Bu? Tidak wajib sih, tapi tergantung dari Mbak Maria bersedia atau tidak. Dari pihak kami tidak menuntut untuk melakukan pemeriksaan genitalia juga. Tidak usah saja ya, Bu. Oh, baik, jadi Mbak Maria tidak bersedia ya untuk melakukan pemeriksaan genitalia. Jadi kita langsung saja untuk pemeriksaan fisik ya Mbak. Yang pertama saya akan tensi dulu ya Mbak. Baik, Bu. Permisi ya Mbak. Sebelah ini ya, di kanan, di kiri. Permisi ya Mbak. Iya. Baik Mbak, untuk tekanan darahnya normal ya Mbak, 110/60. Baik Mbak, berikutnya saya tes suhu dulu ya Mbak. Mbak, dilap dulu ya Mbak untuk ketiaknya. Sebelah ini. Iya, sebelah ini aja Mbak. Sudah, Bu. Oke, baik Mbak. Permisi ya Mbak. Iya. Oke, dijepit ya Mbak. Selanjutnya sebentar kita akan mengukur tinggi badan di situ ya Mbak, sama berat badannya sembari menunggu termometernya berbunyi ya Mbak.
Oke, baik Mbak, termonya sudah berbunyi. Jadi di sini suhu Mbak Maria normal ya, 36,5. Oke. Baik Bu, mari kita melakukan pengukuran tinggi badan sama berat badan dulu ya. Baik Mbak. Baik Mbak, sini aja Mbak. Baik, pegang ya kakinya, tumitnya mepet ya Mbak. Oke. Baik Mbak, untuk tinggi badannya 152 ya Mbak. Kemudian timbang ya Mbak, naik ya. Oke. Pandangannya ke depan ya Mbak. Oke. Baik. Mbak, untuk berat badannya 50 pas ya. Oke. Baik Mbak Maria, apakah sudah terasa nyaman Mbak? Baik, sebelum melanjutkan, di sini untuk privasinya sudah aman ya Mbak. Di sini saya lihat dari kondisi Mbak Maria dalam keadaan sehat ya Mbak. Dilihat dari status nutrisinya tadi tuh, dari pengecekan, dari pengukuran tinggi badan, berat badan, dari suhu Mbak Maria, terus kemudian tekanan darah juga normal ya Mbak. Nah, untuk tahap yang pertama inspeksi kulit ya Mbak. Dilihat dari sini, dari wajah sampai kaki Mbak Maria itu tidak pucat ya Mbak. Selanjutnya untuk tekstur kulit Mbak Maria, permisi ya Mbak. Jadi baik untuk tekstur kulit Mbak Maria ini lembab, kenyal, dan tidak kering ya Mbak. Kemudian warna kulit Mbak Maria, pigmentasinya tidak bermasalah. Jadi dari perwarnaan kulit tidak ada hiperpigmentasi juga di area tubuh Mbak Maria ini. Dilihat dari wajah, tangan sampai kaki ya Mbak. Kemudian berikutnya bagian kepala ya Mbak. Permisi ya Mbak, saya raba sedikit kepalanya Mbak. Jadi di sini saya tidak merasakan benjolan di kepala Mbak Maria. Apakah Mbak Maria terasa nyeri? Tidak Bu. Oke, tidak ya Mbak. Kemudian untuk rambutnya ya Mbak, dilihat di sini dari rambutnya tidak berketombe dan tidak rontok ya Mbak. Oh, baik ya Mbak. Normal ya Mbak. Kemudian selanjutnya untuk mata ya Mbak. Permisi ya Mbak. Oke. Permisi ya Mbak, saya tekan sedikit ya Mbak matanya, kelopak atas. Jadi di sini tidak ada pembengkakan di daerah kelopak atas. Apakah terasa nyeri Mbak? Tidak Bu. Kemudian untuk kelopak bawah, permisi ya Mbak. Di sini juga untuk sklera mata Mbak Maria tidak pucat, warnanya putih ya Mbak. Jadi dari kedua mata juga simetris ya Mbak dari mata Mbak Maria. Oke. Baik Mbak, untuk maskernya bisa dibuka ya Mbak. Oke, permisi ya Mbak. Jadi baik Mbak Maria. Kemudian selanjutnya di wajah ya Mbak. Permisi ya Mbak, saya akan palpasi wajah Mbak Maria. Apakah terasa nyeri Mbak? Tidak. Oh, baik, di sini terlihat juga merasakan tidak ada pembengkakan ya Mbak. Oke. Kemudian saya akan cek telinga Mbak Maria ya. Mulai dari sini dulu, yang dari jauh ya Mbak. Baik, di sini dilihat dari telinga Mbak Maria tidak ada kotoran, jadi bersih ya Mbak, tidak ada masalah juga. Baik Mbak, untuk yang sebelahnya.
Baik Mbak, di sini sama juga ya Mbak, tidak ada kotoran, bersih dan tidak bermasalah juga ya. Nah, sekarang saya akan mencek pendengaran Mbak Maria ya. Oke, ini ya Mbak. Apakah terdengar bunyi Mbak? Oke, baik. Sebelahnya Mbak. Baik Mbak, terdengar juga Mbak. Oke Mbak. Jadi normal ya Mbak untuk dari telinganya, karena sudah pengecekan Mbak mendengarkan bunyi ya Mbak. Nah kemudian untuk mulut ya Mbak, untuk hidung ya Mbak, dilihat dari sini. Permisi ya Mbak. Baik Mbak, dilihat dari hidungnya sini tidak ada polip, tidak kotor ya Mbak, dan simetris juga ya Mbak. Saya akan palpasi hidung Mbak Maria, jika terasa nyeri Mbak bisa sampaikan ya. Apakah terasa nyeri Mbak? Tidak, Bu. Baik Mbak. Untuk cek pernapasan Mbak Maria, saya akan menutup sebelahnya Mbak. Oke, apakah ada sumbatan atau tidak? Coba bernafas Mbak. Oke, baik Mbak. Tidak ada sumbatan kan Mbak? Oke, sebelahnya Mbak. Oke, baik Mbak. Selanjutnya untuk mulut ya Mbak. Dilihat dari sini tuh bibir Mbak Maria warnanya tidak pucat. Ini merah muda ya Mbak. Jadi normal. Bisa buka Mbak mulutnya sedikit. Oke, permisi ya Mbak. Di sini lihat dari gigi Mbak Maria normal ya, tidak ada karang gigi dan tidak ada gusi berdarah atau pembengkakan juga Mbak. Tidak ada sariawan kan Mbak? Tidak. Oke, baik Mbak. Bisa mangap sedikit Mbak lidahnya. Oke, baik Mbak. Dari lidahnya di sini tidak ada pembasaran pada kelenjar fosil ya Mbak. Baik Mbak Maria, selanjutnya bagian leher ya Mbak. Permisi ya Mbak. Oke. Apakah terasa nyeri Mbak? Di sini juga tidak ada pembengkakan ya Mbak. Dan tidak ada pembesaran kelenjar gondok juga ya Mbak. Untuk nyeri telan ya Mbak, Mbak bisa menelan air ludah, apakah terasa nyeri atau tidak? Nyeri Mbak? Oh baik. Selanjutnya untuk bagian dada ya Mbak. Permisi ya Mbak, saya buka sedikit ya. Oke, dilihat dari bagian dada payudara Mbak Maria ini terlihat simetris ya Mbak. Permisi ya Mbak, saya akan meraba palpasi ya Mbak. Apakah terasa sakit Mbak? Tidak, Bu. Oh baik Mbak, saya akan cek untuk timbunan cairannya Mbak. Baik, tidak ada timbunan cairan ya Mbak, dan tidak ada pembengkakan juga ya Mbak dari payudara Mbak Maria. Kemudian selanjutnya untuk bagian ketiak Mbak Maria ya, saya izin untuk mengangkat tangan Mbak Maria ya Mbak, untuk mengecek ada pembengkakan atau tidak. Permisi ya Mbak. Baik Mbak, di sini tidak terdapat pembengkakan ya Mbak. Yang sebelahnya Mbak. Baik Mbak, untuk yang sebelah ya Mbak. Permisi Mbak. Jadi di sini juga tidak ada pembengkakan ya Mbak. Jadi normal ya Mbak untuk ketiak Mbak Maria. Nah kemudian Kemudian saya lanjutkan untuk pada bagian perut ya Mbak. Permisi ya Mbak, saya buka sedikit ya. Jadi dilihat dari sini, dari perut Mbak Maria terlihat simetris ya Mbak, tidak ada luka dan tidak ada jaringan paru juga ya Mbak. Saya akan tekan apakah terasa sakit atau tidak. Jika sakit Ibu bisa sampaikan ya. Apakah terasa sakit Mbak? Oke baik. Saya akan cek usus ya Mbak.
Permisi ya Mbak. Baik Mbak, di sini dari ususnya tidak ada masalah ya Mbak. Pergerakan usus juga teratur, tidak ada masalah ya Mbak. Kemudian selanjutnya untuk mengecek untuk pencernaan Mbak Maria lancar ya Mbak. Lancar, Bu. Oke Mbak, permisi ya Mbak, saya untuk cek apakah kembung atau tidak. Oh baik Mbak, tidak kembung ya Mbak. Selanjutnya untuk bagian ekstremitas ya Mbak, dari tangan ya Mbak, permisi ya Mbak. Jadi tangan Mbak Maria ini tidak ada pembengkakan ya Mbak, dan warnanya juga tidak pucat ya Mbak. Apakah terasa nyeri Mbak? Tidak, Bu. Oke, baik Mbak, yang sebelahnya ya Mbak. Baik, sama juga ya Mbak, tidak pucat dan tidak ada pembengkakan juga. Kemudian selanjutnya pada bagian kaki ya Mbak. Baik, terlihat dari kaki Mbak Maria juga warnanya tidak pucat dan tidak ada luka juga ya Mbak. Ya, Bu. Dan tidak ada pembengkakan juga. Baik Mbak, yang sebelahnya ya Mbak. Baik, di sini juga warnanya tidak pucat. Apakah terasa sakit Mbak? Tidak, Bu. Baik, tidak terasa nyeri ya Mbak, tidak ada pembengkakan juga dan tidak luka ya Mbak. Oke. Baik Mbak, selanjutnya untuk bagian punggung ya Mbak. Mbak bisa menghadap samping Mbak. Oke, permisi ya Mbak. Jadi baik Mbak, untuk bagian punggungnya di sini bagus ya Mbak, tidak terdapat kelainan ya Mbak, dan tidak ada luka juga ya Mbak, tidak ada bekas operasi. Baik Mbak, sudah Mbak. Baik Mbak, karena Mbak Maria tidak bersedia melakukan pemeriksaan genitalia, jadi di sini saya sedikit bertanya ya Mbak, apakah untuk pengeluaran, kan Mbak mengatakan dengan keluhan keputihan ya Mbak tadi, apakah dengan keputihan Mbak pengeluarannya itu banyak? Tidak. Oh baik, jadi sedikit ya Mbak. Nah kemudian pengeluaran itu terasa gatal atau tidak Mbak? Tidak, Bu. Oh baik, jadi tidak terasa gatal ya Mbak. Apakah warnanya kuning atau hijau Mbak? Putih. Oh tidak ya Mbak. Oh baik, jadi dari hasil ini Mbak Maria masih dalam keadaan normal ya Mbak. Nah apakah Mbak Maria ada ambayan? Tidak ada. Oh baik Mbak, tidak ada. Jadi karena dari hasil semuanya juga normal, untuk pemeriksaan selanjutnya kita bisa melakukan konsultasi saja ya Mbak, untuk mencegah ketidaknyamanan Mbak Maria tadi yang mengalami keputihan. Jadi baik begitu ya Mbak Maria. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks patella di lutut ya Mbak. Mbak bisa bangun. Baik Mbak Maria, bisa diangkat sedikit ya Mbak, lututnya menggantung sedikit ya Mbak. Permisi ya Mbak. Mbak Maria, kalau ke sekolah itu menggunakan apa Mbak? Diantar jemput? Pakai motor, Mbak. Oh iya, oh diantar jemput ya Mbak. Jauh nggak Mbak dari sekolah? Jauh, Mbak. Oke baik Mbak, untuk refleks patellanya normal ya Mbak.
baik Mbak Maria, untuk pemeriksaan fisiknya sudah selesai ya Mbak. Mbak bisa duduk kembali di tempat anamnesa tadi. Sembari saya membersihkan diri saya terlebih dahulu ya Mbak. Baik. Jadi baik Mbak Maria, tadi pemeriksaannya sudah selesai ya Mbak. Nah, jadi sesuai hasil pemeriksaan tadi itu, dan dilihat dari kondisi Mbak Maria itu sebenarnya baik-baik saja ya Mbak. Nah, keputihan yang Mbak keluhkan tadi itu masih dalam keadaan normal. Nah, untuk menjaga atau pencegahannya juga, penanganan juga dari keputihan, Mbak Maria itu bisa ketika merasakan keluar cairan, Mbak bisa mengganti pakaian dalam ya Mbak. Nah, kemudian Mbak Maria tidak usah menggunakan pembersih kewanitaan juga, tidak apa-apa Mbak. Nah, yang penting itu Mbak istirahat dan makanan yang bergizi, dan mengonsumsi makanan yang bergizi ya Mbak. Nah, karena berpengaruh juga pada kondisi keputihan yang Mbak Maria alami pada saat ini. Nah, apakah sampai di sini ada yang Mbak Maria ingin tanyakan? Tidak ada, Bu. Baik Mbak, terima kasih. Jika kalau Mbak Maria mau konsul lagi, silakan, mau kapan saja, saya dengan senang hati melayani Mbak Maria. Nah, terima kasih untuk kerjasamanya. Mbak Maria sangat kooperatif sekali dalam membantu saya mengisi data dan melakukan pemeriksaan fisik tadi ya Mbak. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih kembali Bu. Saya pamit pulang Iya ya Bu. Mbak, hati-hati ya Mbak. Mari Bu. Iya Mbak.